Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Latupono, NPM 100-400-19-093, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Penerapan Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 556 garing PEDSUS garing 2019 garing PNKG. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung nomor 556 garing PDSUS garing 2019 garing PNKG yang mana duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut. Kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 1.15 WIB di Jalan Lintas Palembang Prabu Muli kilometer 38 Desa Payakabung, Kecamatan Indralayu Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Terdakwa melihat terjadi kebocoran as ban belakang sebelah kiri pada mobilnya, namun terdakwa tetap berangkat mengemudikan mobil dan truk tersebut menuju kota Prabu Muli. Terdakwa dijerat pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana penjara selama 4 tahun serta pidana denda sebesar 1 juta rupiah. Yang menjadi perhatian penulis dalam putusan tersebut ialah pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijadikan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan tersebut, sehingga identifikasi masalah yang diambil. Yang pertama, bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan tersebut. Yang kedua, apakah penerapan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat dalam putusan tersebut. Metode penelitian, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Sebelum kita membahas tentang pertimbangan hakim, kita harus mengetahui dakwaan penuntut umum dalam putusan perkara nomor 556 garing PIDSUS garing 2019 garing PNKG. Yang primer pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, subsidiar pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika didasarkan pada kronologi kasus yang terjadi, pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dapat didakwakan kepada terdakwa dalam putusan tersebut. Dari kronologi kasus, terdakwa melihat terjadi kebocoran as ban belakang sebelah kiri pada mobilnya, namun terdakwa tetap berangkat dengan mengemudikan mobil tersebut. Dalam hal ini terlihat bahwa terdakwa sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baginya atau barang, sehingga pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap lebih tepat jika dibandingkan dengan kedua pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan perkara nomor 546 garing PIDSUS garing 2019 garing PNKG. Dalam putusan tersebut, terdakwa diajukan ke persidangan melanggar dakwaan primer pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, mengakibatkan orang lain luka berat. Inti pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terletak pada unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, pertama, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup. Yang kedua, berdasarkan pengertian karena kelalaiannya tersebut, maka untuk dapat menyatakan seseorang telah lalai harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan. Yang kedua, pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi. Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3.3 ditetapkan: A. Paling rendah 60 km per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. B. Paling tinggi 80 km per jam untuk jalan antar kota. C. Paling tinggi 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. D. Paling tinggi 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Dilihat dari sisi pertimbangan hakim, majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak memperlihatkan dan tidak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan hakim tersebut tidak memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa. Korelasi yang dimaksud adalah perbuatan terdakwa tidak melanggar apa yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim tidak memaparkan secara detail perbuatan terdakwa mana yang melanggar ketentuan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan faktor kendaraan yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut seharusnya lebih memperhatikan keterangan terdakwa yang menurut penulis dapat membuat gelar perkara. Penerapan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam putusan perkara nomor 556 garing PIDSUS garing 2019 garing PNKG.
penerapan pasal 310 ayat 3 tidak tepat dalam perkara nomor 556 garing PID Sus garing 2019 garing PNKG. Menurut teori kelalaian, seseorang dapat dikatakan alfa atau lalai apabila orang tersebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Dalam kasus tersebut, pasal yang paling tepat diterapkan adalah pasal kesengajaan sebagaimana diatur dalam pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang pertama bahwa tidak ada ketelitian penuntut umum dalam merumuskan dakwaan dalam perkara tersebut. Yang kedua, pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 556 garis miring PID Sus garis miring 2019 garis miring PNKG tidak memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa, sehingga pertimbangan hakim dinilai tidak memperlihatkan dan tidak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang terakhir, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Dedi Saputra bin Supriyadi telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun penerapan tersebut tidak tepat karena terdakwa telah mengadakan pendugaan dan penghati-hatian. Pasal kesengajaan sebagaimana diatur dalam pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap lebih tepat diterapkan dalam putusan tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.